Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian tuh sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Nah, saya udah kembali nih di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain. Sebenarnya ceritanya tuh banyak banget, apalagi yang udah kirim email nih ke kita. Makasih banyak ya semua ya. Yang udah kirim juga message lewat Facebook, Instagram, terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share juga terima kasih banyak. Nah, kawan-kawan, untuk kalian semua yang mau kirim-kirim cerita serem ke kita tuh gampang banget loh. Bisa lewat Facebook saya Sandy Caroline, Instagram saya Sandy Caroline, atau kalian bisa banget kirim lewat email kita citranuansa9@gmail.com. Langsung aja kita ke cerita kali ini. Cerita kali ini judulnya adalah Bidan. Cerita yang kita diceritakan oleh Mbak Lila. Namanya Alila, Mbak Lila. Kita panggilnya Lila aja kali ya. Mbak Lila ini berasal dari Sumatera. Dia udah kirim email nih ke kita nih, emailnya panjang banget. Jadi saya sedikit rangkum ya Mbak ya. Mbak Lila, saya rangkum dulu ya. Saya rangkumnya udah dari kemarin Mbak, saya udah baca-bacain. Oke, langsung aja nih. Kita langsung ke ceritanya Mbak Lila. Mbak Lila ini seorang bidan nih kawan-kawan. Kejadian ini pas corona kemarin ya. Ya belum lama lah corona mah ya, baru berapa tahun yang lalu lah ya. Nah Mbak Lila itu kan namanya bidan itu kan dia tugasnya untuk melahirkan ya, membantu melahirkan gitu. Nah si Mbak Lila ini ceritanya karena di sana tuh kampung gitu kan, Mbak Lila itu masih suka dipanggil gitu ke rumah warga gitu kan. Apalagi pas corona kemarin, karena kan nggak semua orang juga boleh keluar gitu kan, susah ya, apalagi udah malam. Nah pada waktu itu ada seorang kakek-kakek katanya datang nih ke rumah Mbak Lila waktu itu. Nah Mbak Lila bilang, ada perlu apa gitu kan, terus minta tolong katanya sama Mbak Lila ini untuk membantu gitu anaknya yang mau melahirkan waktu itu. Waktu itu jam 2 pagi itu kawan-kawan. Nah Mbak Lila ya udah oke lah ya, kasihan gitu pikiran dia. Akhirnya dia tuh jalan tuh menuju rumahnya si yang mau melahirkan ini. Nah si kakek-kakek ini mah naik sepeda, dia jalan kaki gitu kan, lumayan jauh kata Mbak Lila jalannya. Mbak Lila juga sendirian aja gitu, kucuk-kucuk aja dia sendirian, berani dia itu. Nah karena kondisinya masih jam 2 pagi tuh sepi banget kan, jalanannya juga gelap juga gitu ya. Si kakek itu doang aja naik sepeda, sepedanya katanya kayak sepeda ontel gitu, sepeda lama lah gitu. Mbak Lila ngikutin dari belakang gitu kan. Terus si kakek itu jalan duluan. Nah tiba-tiba tuh kakek itu bilang, Mbak itu rumahnya di bawah gitu kan, jadi kayak jalanannya tuh kayak turun gitu ke bawah gitu. Nah terus si Mbak Lila, kok turun ke bawah gitu, perasaan katanya kalau dia lewat situ tuh nggak ada jalanan yang turun ke bawah itu gitu kan. Tapi namanya Mbak Lila tuh niatnya baik kan, waktu itu dia tuh tetep tuh turun ke bawah kan. Jalan tuh dia gelap banget kata Mbak Lila. Cuman kan karena waktu itu Mbak Lila tuh pegang handphone, jadi dia senter-senterin gitu kawan-kawan. Nah, pada saat dia udah jalan tuh jauh, kakeknya kan sebelah sana udah di depan duluan, Mbak Lila di belakang kan. Mbak Lila tuh udah denger-denger suara-suara ayam gitu, tuk tuk gitu. Wah lah, ih kok ada suara ya, katanya kok suara ayam gitu kan, bukan kukuruyuk ya, kayak petak-petak gitu aja, tapi nggak kukuruyuk, petak-petak gitu. Ih kata Mbak Lila aneh banget gitu, padahal biasanya kalau Mbak Lila itu nggak pernah lewat situ gitu kata dia. Dia tuh selalu lewat tuh jalan yang biasa, ini tuh kayak jalannya tuh kayak menuju hutan kata Mbak Lila. Dan Mbak Lila sendiri sebenarnya orang asli situ, tapi dia juga nggak ngeh gitu kalau ada jalan katanya yang nyelusup ke bawah gitu. Tapi dia nggak curiga tuh sama sekali tuh pada saat itu, dia tetap jalan aja ngikutin si kakek. Nah nyampe lah tuh ya dia di rumahnya. Rumahnya tuh lumayan bagus lah kata Mbak Lila, kayak rumah panggung gitu. Datanglah Mbak Lila ke atas. Maaf nih ya kawan-kawan. Datanglah Mbak Lila ke atas. Nah sampai di atas itu bener Mbak Lila lihat kan di situ ada anaknya tuh lagi mau melahirkan lah istilahnya ya. Mbak Lila menolong melahirkannya tuh kan akhirnya. Nah tepat jam setengah 4 pagi itu akhirnya bayinya lahir nih kawan-kawan. Nah alhamdulillah sehat gitu kan. Nah terus ada suara ayam lagi tuh, petok gitu. Nah Mbak Lila, ih suara ayam lagi gitu kan. Terus si
Mbak Lila ngomong nih sama ibu yang melahirkan ini, Bu kalau bisa katanya jangan kandang ayam itu jangan deket sama kamar ibunya gitu kan, nanti kasihan ada bayi gitu. Dia nasehatin tuh ke ibu itu. Terus si ibu itu juga cuma diem aja gitu, nggak komen nggak apa, udah diem aja. Dan Mbak Lila nggak curiga ya, tetap aja tuh dia udah permisi akhirnya minta pulang, karena kan udah mulai jam 3:30 tuh waktu itu Mbak Lila jalan pulang gitu kan. Terus Mbak Lila sebelum pulang, Mbak Lila bilang nih sama si ibu bayi kalau dia nanti akan kesini lagi untuk imunisasi si bayi ini. Terus mereka juga si bapak kakek-kakek itu yang datang itu ke rumah Mbak Lila itu bilang, oh iya Bu Bidan makasih gitu. Oke, akhirnya Mbak Lila pulang kan jalan. Nah sampai di rumah Mbak Lila ini kan tinggal sama orang tuanya, ibunya nanya dari mana Lila gitu jam segini gitu kan, tadi ada yang melahirkan gitu. Oh kata ibunya, ibu nggak dengar suara katanya, ada tadi ada yang nyamper gitu kan, kakek katanya anaknya mau melahirkan gitu kan. Cerita lah nih Mbak Lila ke ibunya, tapi ibu nggak dengar suara kok, nggak ada assalamualaikum atau gimana gitu di depan pintu. Ada Bu, orang ketok-ketok pintu kata si Mbak Lila. Ya oke lah ya, hari itu akhirnya selesai itu kan. Nah jadwal imunisasinya itu akhirnya datang nih di bulan depan tuh, sebulan kemudian. Nah Mbak Lila menuju rumah itu, rumah yang tempat orang melahirkan itu. Emang pas corona itu Mbak Lila harus datengin ke rumahnya, karena kan nggak semua ibu-ibu hamil tuh mau datang gitu loh kalau di kampung katanya. Jadi ya kebanyakan Bu Bidan yang datang ke rumahnya. Nah akhirnya Mbak Lila nyamperin kan ke rumah itu, dan emang bener gitu ya, ada beberapa rumah, tapi rumah yang Mbak Lila cari itu nggak ada. Kemudian Mbak Lila itu bingung kan, terus dia nanya nih sama rumah yang sebelah sana, yang pokoknya ada deretan rumah gitu, yang paling pojok lah yang ditanya sama Mbak Lila. Permisi Bu, saya mau nyari rumah yang kemarin baru aja melahirkan gitu. Terus si ibu itu bengong, nggak ada yang melahirkan Mbak di sini gitu, nggak ada. Tapi kemarin saya baru aja menolong nih, bulan kemarin baru aja menolong seseorang yang melahirkan di sini. Terus si ibu bilang, mohon maaf, di sini rata-rata tuh orangnya udah pada tua semua dan nggak mungkin juga ada yang melahirkan di sini. Terus Mbak Lila tuh ngeliatin gitu kan, ngeliatin bentuk-bentuk rumah yang ada di situ, nggak ada gitu bentuk rumah yang waktu dia masukin itu gitu. Terus akhirnya Mbak Lila itu bingung kan, pulanglah dia ke rumah kan, cerita dia sama mamahnya, mah katanya aku tuh nyari-nyari rumah yang aku tolongin itu kok nggak ada ya. Dia ceritain lah semuanya waktu dia menolong persalinannya gitu kan, segala macem. Nah si mamanya curiga, lah kok ada suara ayam segala, jangan-jangan gitu, jangan-jangan kenapa mah, jangan-jangan itu si Kunti gitu kata mamanya. Hah emang iya? Ya iyalah katanya, biasanya begitu kata mamanya. Nah sampai sekarang nih Mbak Lila masih bingung nih, karena rumah yang dia cari itu nggak pernah ketemu sampai sekarang. Kata dia udah 3 kali balik katanya sama orang tuanya, sama mamahnya tuh, saking penasaran dia cari-cari terus tuh rumah, nggak ada sampai sekarang. Ngeri kan kawan-kawan? Itu ceritanya. Kita mesti hati-hati juga ya, jangan lupa kalau jalan kemana-mana kita harus baca doa juga nih kawan-kawan nih. Kita nggak tahu nih siapa yang mau kita temuin, bisa aja nanti kan seperti Mbak Lila ini kejadiannya. Ih, serem. Oke, masih banyak ya kawan-kawan udah dengan cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.